Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang Satrio Piningit dan 7 guru panen ilalang ya selama 2 tahun. Ini sesi yang ke-9 ya. Jadi Satrio Piningit atau malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda itu bersama 7 guru panen ilalang selama 2 tahun. Kita akan baca Matius pasal 13 ayat 38 sampai 42. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Terima kasih. Ya, ayat ini tidak usah dijelaskan, maknanya sudah jelas. Ya, namun demikian yang tidak saya tegaskan, yang akan panen lalang itu adalah para malaikat. Dan saat lalang itu dikumpulkan, kemudian diikat berberkas-berkas, adalah saat akhir zaman, yaitu saat penyucian dan pendamaian 2 tahun. Berarti mereka itu masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus. Mereka itu ada di tengah-tengah ke-7 jemaat, ya. Ada di tengah-tengah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Namun pada saat penyucian 2 tahun, mereka itu tidak juga kunjung bertobat. Ya. Padahal di dalam Wahyu pasal 1, kalau kita baca ayat 11, kemudian ayat 13 sampai 20, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin penyucian dan pendamaian. Ya. Dia yang tampil sebagai imam Melkisedek dengan jubah yang panjang, dengan ikat pinggang emas, dengan rambutnya yang putih metah, dengan matanya yang seperti nyala api, yang kakinya seperti tembaga yang dibakar, suaranya seperti desau air bah, tangan kanannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Dia bernama yang awal dan yang akhir, yang hidup, yang pernah mati, tetapi hidup selamanya. Dia pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu saat penyucian 2 tahun. Imam besar Melkisedek, Tuhan Yesus Kristus yang tampil di tengah-tengah 7 kaki dian emas dengan penampilan yang seperti itu. Sementara kita tahu bahwa Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu punya jiwa mezbah kurban bakaran. Itu artinya bertobat. Kemudian 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian. Artinya itu suatu penyucian yang sempurna yang terjadi ya menjelang kiamat. Ya, 7 kali percikan darah di muka tabut. Itu adalah pelayanan penyucian dan pendamaian seperti yang pernah terjadi pada zaman Taurat. Kita akan baca Imamat pasal 16 ayat 1 dan 2. Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Kemudian langsung ayat 14.
Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ya, jadi pelayanan penyucian pendamaian yang akan terlaksana 2 tahun, ya, pada saat Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5 itu digenapi, itu adalah penyucian pendamaian yang langsung dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus dengan penampilannya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. 7 jemaat itu dilayani oleh masing-masing malaikat sidangnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan siapa yang lulus dari penyucian pendamaian, dia nanti akan dibangun menjadi Wahyu pasal 4, bait suci. Sedangkan yang tidak lulus atau gugur, dia itu adalah ilalang yang akan dikumpulkan dan kemudian dikeluarkan dari hierarki tubuh Kristus, dikeluarkan dari pembangunan tubuh Kristus untuk dibakar. Ya, sistem penggembalaan 7 guru, ya, itu Tuhan sendiri mengakui kelebihan, ya, dari 7 jemaat. 7 jemaat itu semuanya punya kelebihan, diakui oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Tuhan menunjukkan kekurangannya, ya, supaya semua umat manusia yang belum, ya, mengalami kebangkitan atau keubahan tubuh itu sadar bahwa selagi kita masih manusia darah daging, kita tuh punya pasak dan punya sengkang. Seperti yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal 26 ayat 17 dan 29, tidak usah dibaca, ya. Lah kemudian di dalam penggembalaan kitab Wahyu itu tadi, setelah Tuhan mengakui kelebihannya, Tuhan juga menunjukkan kekurangannya, juga ditunjukkan masing-masing itu kejatuhannya, ditunjukkan jalan keluarnya, kemudian ditunjukkan ancamannya kalau tidak bertobat, kemudian ditunjukkan juga upahnya kalau mereka bertobat. Nah ini hierarki itu harus tahu, karena dulu kita pernah diajar bahwa mulai dari Satrio Piningit atau Malaikat Sang Surya, 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, itu masing-masing nanti akan menggembalakan umat manusia. Mulai sejak, ya, panen raya, ya, ketika semua yang sudah dipanen itu turun, tentu sudah ngasih Tuhan, saudara akan para hierarki 17, 70, 490 itu nanti akan mendapatkan tugas untuk memimpin rombongan ini, rombongan ini, rombongan ini. Saudara harus tahu persis sistem yang Tuhan sudah tetapkan atas kita. Setiap manusia itu tidak jelek semuanya rene api, tidak demikian. Setiap manusia itu juga tidak api, kuabeh rene eleke. Setiap manusia yang masih di dalam darah daging itu punya pasak, punya sengkang. Jadi Tuhan saja mengakui enek api, enek eleke. Ada kejatuhannya di mana, kemudian pada orang yang jatuh tadi ditunjukkan jalan keluarnya. Ya, kalau tidak mau bertobat ada ancaman, mereka itu berarti ilalang. Tapi kalau mau bertobat mereka punya kemuliaan masing-masing. Ya, seperti Efesus itu punya kejatuhan, dia meninggalkan kasih mula-mula salah satunya. Ancamannya kaki dianya diambil. Kemudian kalau dia bertobat, ya, makan dari pohon, ya, buah pohon kehidupan. Semerna itu takut menderita, ya. Ancamannya dia akan menderita oleh kematian yang kedua, artinya masuk neraka. Kalau dia bertobat dikaruniai mahkota kehidupan, seperti Pergamus itu mengikuti ajaran Bileam, Nikolaus. Kalau tidak bertobat diancam oleh Tuhan, diperangi oleh Tuhan dengan pedang yang ada di mulutnya. Itu kan kedatangan Tuhan pada Wahyu pasal 19. Tapi kalau bertobat diberi mana yang tersembunyi, ya, dan batu putih yang ditulisi namanya, nama mereka yang baru. Tiatira itu terlibat di dalam ibadat yang sesat. Ya, Tiatira itu masih terlibat ibadat yang sesat, ibadat di mana ada, ya, penyembahan berhala, kemudian ada pesta seks. Itu ibadah yang diikuti Tiatira, ya. Mengikuti ibadahnya perempuan Sundal Babel. Kalau tidak bertobat ancamannya dilemparkan ke ranjang orang sakit, kemudian masuk Great Tribulation, anak-anaknya dibunuh Tuhan. Tapi kalau bertobat, ya,
mendapatkan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi dikaruniai ya bintang timur ya. Sedangkan Sardis itu dikatakan hidup tidak ya. Ya dikatakan orang mengatakan hidup tapi Tuhan mengatakan mati. Ya. Ancamannya ada yang namanya dihapus dari kitab hayat atau kitab kehidupan. Tapi kalau bertobat akan dikenakan pakaian putih dan namanya nanti diakui di depan Bapa di surga. Philadelphia itu taat firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Tapi ya kejatuhannya itu kurang kuat di dalam memegang pengajaran ya. Karena kecil dalam banyak hal ya. Kemudian diingatkan supaya mahkotanya tidak diambil oleh orang lain. Kalau bertobat ya tidak akan keluar lagi dari bait Allah. Artinya akan dipermanenkan. Kemudian nama Allahnya ya dan nama kota Allah Yerusalem itu nanti akan menjadi miliknya. Laodikia itu tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku, mengandalkan kekayaan ya. Padahal di mata Tuhan Laodikia itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ancamannya kalau tidak bertobat dimuntahkan itu artinya dibuang. Tetapi kalau bertobat ia akan duduk bersama dengan Tuhan di atas tahtanya, kemuliaannya Laodikia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi itu yang harus kita pahami dan jangan pernah lupa. Ya, hierarki itu harus bisa menggembalakan dengan sistem itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan baca Imamat pasal 23. Kita baca ayat 26 sampai 32. Saudara perhatikan, 26 sampai 32. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan kamu harus merendahkan diri. Terus ayat yang selanjutnya. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Terus ini yang pertama untuk pekerjaan terus. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, merendahkan diri ya. Ini yang kedua terus. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Ini yang kedua soal pekerjaan. Janganlah kamu melakukan pekerja di sini katakan akan dibinasakan terus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun dari segala tempat kediamanmu. Ini ya ungkapan yang ketiga, jangan melakukan suatu pekerjaan terus. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Terima kasih. Ya, ini hari raya yang ke-6. Yang ke-7 itu pondok daun. Jadi ketika kita sudah memasuki hari raya yang ke-6, ya, hari raya pendamaian 2 tahun, berarti sebentar lagi kita masuk hari raya pondok daun. Nah, ketetapan untuk hari raya pendamaian, Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi dikatakan ayat 27, 29 dan 32 harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya NY shall afflict ya, afflict your soul. Afflict ya, itu artinya merundung, menindas, menyedihkan, penderitaan, kesusahan, kemalangan, derita. Jadi orang yang mengalami penyucian pendamaian itu seperti orang yang mengalami kesedihan, seperti ditindas, ya, sesuatu yang menderita, satu penderitaan, satu hal yang menyedihkan, suatu kesusahan, kemalangan, satu penderitaan. Itu harus dipahami oleh para malaikat sidang. Untuk masuk pendamaian penyucian itu terjadi pergolakan di dalam jiwanya.
Ya, terjadi pergolakan di dalam jiwa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, soul itu ya adalah jiwa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Soul itu jiwa. Jiwa itu kalau menurut KBBI roh manusia yang ada dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup. Soul itu seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan. Itu soul. Jadi di dalam orang yang harus mengalami penyucian pendamaian itu terjadi pergolakan yang dahsyat. Sebab itu para malaikat sidang hierarki itu harus sabar. Jangan menjadi monster. Ya, harus tampil seperti Tuhan Yesus Kristus. Setiap malaikat sidang itu dia nanti akan kepadanya ya. Tuhan itu akan tampil bukan seutuhnya. Kalau saudara membaca surat dari dia yang namanya ini, yang lainnya begitu, ya. Jadi mendapatkan bagian untuk melihat penampilan Tuhan, punya sudut pandang yang berbeda, ya, dan tidak utuh. Tetapi itu nanti kalau dirangkum gitu, itu adalah penampilan imam besar pada Wahyu pasal 1 tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7, kita baca ayat 2 dulu. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Nah, ini ungkapannya Rasul Paulus ya. Saudara bisa baca nanti lebih lanjut di rumah. Namun demikian kita akan baca ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Korintus itu ya jemaat yang paling nyelekete. Ya, dia menganggap setelah dia berhasil diberkati, dia itu lebih tinggi dari Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus katakan, wah betapa bahagianya kalau kamu sudah menjadi raja. Aku ikut bersukacita, tapi diingatkan sekalipun padamu ada berpuluh-puluh ribu guru, tapi ingat aku ini gembalamu yang melahirkan kamu di dalam Kristus. Ya, nah kemudian mungkin terjadi pendamaian, ada kesalahan ini dan sebagainya, kemudian ditegur. Sebab itulah ketika orang itu hendak berdamai, rasa-rasanya itu seperti ini, ya. Ada kesungguhan yang besar, pengen sekali berdamai, tetapi ada pembelaan diri. Orang yang sedang penyucian pendamaian itu ada pembelaan diri, ya. Kemudian ada kejengkelan juga, ya. Ada ketakutan, tapi dia juga punya kerinduan untuk menjadi baik. Ada kegiatan, maksudnya giat, pengen, ya. Tetapi dia sadar ada penghukuman kalau sampai tidak bertobat. Lah di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Jadi orang yang berdamai itu sekalipun rasanya berjuta rasanya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan jiwanya itu seperti dirundung kepedihan, ketakutan, penderitaan, ya. Segala macam hal kalau Rasul Paulus menjelaskan seperti 2 Korintus 7 ayat 11 ini. Tetapi itu membuktikan kalau kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Itu memang proses penyucian pendamaian itu seperti itu. Lah para gembala, kemudian para hierarki yang nanti akan memimpin umat itu harus paham gejolak jiwa orang yang mau maju penyucian pendamaian. Jangan sampai kita semuanya sebagai gembala-gembala malah tampil seperti monster yang menakutkan. Bila kita tampil seperti ya penampilannya Tuhan Yesus. Nanti saudara bisa baca ya Efesus itu awalnya
Tuhan Yesus tampil seperti apa kepada Smyrna, Pergamus dan sebagainya, menampilkan penampilannya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, itu suasana penyucian pendamaian itu seperti itu. Apalagi nanti kalau penyucian 2 tahun itu dahsyat sekali, pergolakan jiwa, pikiran, angan-angan kita itu begitu dahsyatnya, ya. Karena kalau tidak, Bapak yang kasih Tuhan akan dicap oleh Tuhan sebagai ilalang, ya, akan dicap oleh Tuhan sebagai ilalang. Kemudian kita akan baca 2 Korintus pasal yang kelima. Kita baca ayat 15 sampai 21. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana caranya menjadi juru pendamai, melaksanakan pelayanan pendamaian yang nanti akan berlangsung selama 2 tahun full untuk mendapatkan ya bagian-bagian bait suci yang akan dibangun nanti pada Wahyu pasal 4 ataupun ilalang-ilalang yang akan dikeluarkan dari kerajaan surga. Ya, ilalang-ilalang yang akan keluar dari kerajaan surga. Karena apa? Sekalipun imam besar Melkisedek sudah tampil, Roh Kudus dicurahkan sangat dahsyat, tapi tidak berhasil disucikan. Bapak yang kasih Tuhan, ada itu, ya. Nah, sebab itu 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21 ini cara-cara untuk menjadi para pelayan penyucian dan pendamaian. Ini penting untuk hierarki, ya, yang nanti akan bekerja, ya, membantu pelayanan penyucian dan pendamaian. Kalau tadi kita membaca, ya, semuanya harus merendahkan diri. Artinya semuanya itu akan mengalami pergolakan di dalam jiwanya untuk penyucian dan pendamaian. Kemudian tadi juga dikatakan, ya, bahwa tidak boleh bekerja sampai 3 kali. Kalau masih ada yang bekerja pada saat penyucian pendamaian itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sudah masuk pelayanan penyucian dan pendamaian, semuanya itu nanti full timer. Ya, semuanya full timer. Kalau selama ini full timer itu menjadi bahan ejekan, menjadi sesuatu yang disingkiri. Urip kok kaya ngono, kok betah. Wis pirang belas tahun, wis pirang likur tahun, masih seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, itu tanggungan, beban mental, spiritual, beban jiwa, beban dari angan-angan dan pikirannya full timer. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Apalagi kalau olokan-olokan itu datang dari keluarga, dari kampung, kamu sudah merantau sekian tahun, sekian belas tahun, sekian likur tahun, tetapi kamu masih seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita masuk pelayanan penyucian dan pendamaian tidak boleh ada yang bekerja. Yang bekerja dibinasakan oleh Tuhan, itulah saatnya semua menjadi full timer. Sampai nanti Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 12 semuanya itu adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sekarang saudara masih diizinkan cari ikan di pantai Tasik Galilea,
Tetapi ketika masuk hari raya Pentakosta semuanya balik ke loteng Yerusalem berdoa. Kemudian ada hari raya Pentakosta. Lah terlebih-lebih lagi ketika kita masuk hari raya pendamaian menjelang Pondok Daun, semuanya harus jadi full timer. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara perhatikan. Macam-macam pendamaian, ya. Yang pertama ada pelayanan penyucian dan pendamaian yang akan berlangsung selama 2 tahun. Itu nanti kesempurnaan imamat 16 yang tadi kita sudah baca sebagian, ya. Saat itu setiap person ya akan diukur dengan kriteria Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya, diukur apakah dia itu bait suci, ukurlah bait suci. Kemudian mezbah kurban bakaran, ya kemudian ibadahnya dalam sistem bait suci atau tubuh Kristus ya dengan mezbah kurban bakaran. Bapak ngasih Tuhan, tetapi yang masih bernada-nada berbau halaman nanti akan diinjak-injak, ya. Diinjak-injak itu kalau menurut Wahyu 11 ayat 1 2. Tetapi kalau menurut Matius pasal 13 tadi, ilalang itu dikumpulkan kemudian diikat berberkas-berkas. Berarti ilalangnya itu juga banyak, ya. Ada 7 berkas minimal, ya. Berkasnya Efesus, ilalang berkas Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tadi sudah saya katakan yang lulus nanti menjadi bait suci Wahyu pasal 4, yang tidak lulus adalah ilalang yang akan dibuang. Ya, jadi ada macam-macam pendamaian itu, ya, ada seperti Wahyu pasal 2 dan 3, ya. Tepatnya 1 sampai 5, kemudian yang mencontoh imamat 16, kemudian ada juga pendamaian yang bisa dilakukan setiap saat. Ya. Pendamaian yang dilakukan setiap saat, pribadi per pribadi yang bermasalah itu bisa dilakukan setiap saat. Kita baca Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jadi kalau kita tuh tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni sama Tuhan. Ini kan berbicara tentang makrifat doa Bapa kami, ya. Jadi boleh terjadi pendamaian, penyucian, pengampunan, saling minta ampun itu setiap saat boleh. Tapi kalau pelayanan penyucian dan pendamaian itu harus ada imam besar. Dan tidak boleh dilakukan sembarang waktu. Karena pernah terjadi ya Nadab dan Abihu mati karena sembarang waktu. Karena kekerepen sehingga akhirnya kecapean kalau harus ambil api dari mezbah kurban bakaran, dibawalah api asing ben gampangnya. Bapak ngasih Tuhan. Tapi orang minta ampun itu bisa setiap saat. Kita baca Markus 11. Markus pasal 11, kita baca ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terima kasih. Kalau kita mau bermakrifat, tetapi makrifat kita tumpul, ya, mejen, ya, maka kita harus mengalami penyucian dan pendamaian. Demikian juga di dalam Injil Matius pasal 5 itu dikatakan kalau kamu tidak mempersembahkan korban, tetapi kamu ingat ada masalah sama temanmu, ya, saudaramu, atau mungkin kita tidak ada masalah, tapi saudaramu atau temanmu itu tidak enak hati sama kita. Ya taruh dulu persembahannya, kemudian terjadi pendamaian. Karena kalau tidak, Bapak Yesus Tuhan, maka persembahan kita itu tidak akan diterima Tuhan. Bahkan kita akan dibawa masuk ke dalam penjara. Ya. Kemudian sikap ya saat pendamaian. Kita baca Kolose pasal 3. Ayat 13 dan 14.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, jadi pada saat kita tuh dalam suasana penyucian dan pendamaian, kita berdamai, ya, atau mungkin saudara melayani penyucian dan pendamaian, maka masing-masing itu harus sabar. Sekalipun ada dendam, ya, harus sabar. Contohnya siapa? Seperti Tuhan telah mengampuni kita semuanya. Kemudian Bapak kasih Tuhan yang menjadi sarana itu apa? Supaya kita tuh punya kasih. Dengan kasih itu nanti lewat penyucian dan pendamaian, semuanya itu akan diikat, dipersatukan dan disempurnakan. Ya. Kita baca juga Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kalau kita itu tidak tulus dan tidak baik-baik di dalam melakukan penyucian dan pendamaian, itu mendukakan Roh Kudus. Ya, jikalau di dalam diri kita ada kepahitan yang sangat pahit banget, ada geram, kemarahan, gregetan, ya. Kemudian kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah. Hendaklah semuanya itu dibuang. Demikian juga segala macam kejahatan. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bapak ingat Tuhan ya, kalau kita sedang penyucian dan pendamaian, kita jangan pasang muka buta cakil. Ya, kita jangan pasang muka dosa muka. Kita jangan pasang muka monster. Ya, tetapi hendaklah kita pasang muka wajah Kristus. Ya, wajahnya Allah Bapa ki piye toh? Nah, kita cuma tahu bahwa Allah Bapa itu sempurna karena dia apa? Mengasihi musuhnya. Ya, Matius pasal 5. Mengasihi musuhnya dan memberikan matahari untuk semua orang baik, orang jahat. Kita pasang mukanya Allah Bapa yang sempurna, yang penuh kasih. Karena kita sadar sejak kita kecil sampai seusia kita, kalau saya 65 tahun, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, dosanya sudah banyak sekali kalau dibandingkan dengan orang yang usianya 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 51. Dosa saya tentunya lebih banyak. Sekalipun semuanya sudah diperdamaikan, minta ampun, tetapi kan sejarah dosa itu tidak bisa hilang. Seperti sejarahnya Raja Daud. Sudah pendamaian, sudah masuk surga, tetapi Mazmur 51 kan masih ditulis di situ. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semuanya juga pernah berbuat seperti Philadelphia, ragu-ragu dengan kitab Wahyu, ragu-ragu dengan ketetapan masa, ragu-ragu dengan hikmat marifat. Ya, tapi kita diberikan kemurahan untuk balik, untuk berdamai dengan Tuhan. Lah sebab itu kalau Tuhan itu sudah berkemurahan kepada kita, maka kita juga berkemurahan kepada orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun itu menimbulkan kepahitan, gregetan, sing ndak karu-karuan. Ya, kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus ramah. Jangan sampai engkau sing diloroi cuma wong pastori tok. Enggak boleh. Semuanya nanti kita harus ramah. Ya, Tuhan mengajarkan kalau kamu cuma memberi salam terhadap saudaramu, terhadap kelompokmu, orang jahat juga begitu. Tetapi kita harus memberikan salam ramah terhadap semua orang. Bapak yang kasih Tuhan, tentunya tidak lepas dari hendaknya kamu ya
tulus seperti merpati, dan juga cerdik seperti ular. Artinya apa? Tetap memiliki kewaspadaan. Ya, tetap memiliki kewaspadaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, umpamanya, wow kayak gini nyolongan, ya. Selama ini saudara gurugeten ngamuk, terus berdamai, saudara terus bermesra-mesraan, artinya ramah jadi baik. Orang juk tidak kemudian ya turu bareng sama orang yang pencuri yang sudah berdamai tadi, sapa ngerti kumat, ya, sapa ngerti kumat, barangmu dicolong kabeh. Nah nanti jadi perang dunia keempat Harmagedon yang membinasakan semuanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap kewaspadaan itu harus ada. Setiap kita tuh harus waspada, setiap kita tuh harus tulus, setiap kita harus cerdik, ya. Namun demikian harus tetap ramah, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, ya. Kemudian sikap yang salah yang harus dibuang. Kita baca Yesaya pasal 1. Ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kalau orang itu tidak mau berperkara, tidak mau berdamai, Tuhan katakan, tetapi melawan atau memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ya, bukan berarti kalau mau penyucian pendamaian, saudara langsung ngancam. Baca ini, Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kalau kamu tidak mau berdamai, kamu nanti dimakan pedang. Loh durung-durung ya seperti banget ya. Itu nanti Bapak dengan sendirinya akan terjadi demikian. Itu diterapkan untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian kita baca 1 Yohanes pasal 1. Suratan Yohanes ya, yang pertama ayat pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berarti kalau ayat ini ditulis ada orang tuh yang mengatakan aku kira dosa kok. Dosaku apa toh? Coba duduhno. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ada orang tuh seperti itu. Ya, kalau terus tidak bertobat berarti ya ilalang, ya. Ilalang kira rumangsa dosa, ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, masing-masing kita tuh berdosa. Kalau kita semedi atau meditasi, kemudian kita menelusuri hidup kita, sekian puluh tahun, sekian belas tahun di dalam pengajaran kitab Wahyu, apa saja yang kita perbuat, Bapak yang kasih Tuhan, nanti kita sadar bahwa kita tuh juga penuh dosa, penuh cacat celah. Tetapi kalau orang berkata, aku kira dosa, aku kira tahu ngelek-elek kitab Wahyu, aku kira tahu ngelek-elek hikmat marifat, aku kira tahu ngelek-elek ketetapan masa, hierarki, GPA, sakti, sugih, suci. Ora. Pengajaran tuh ini, Bapak yang kasih Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita tuh menipu diri sendiri. Dia tuh adalah penipu untuk dirinya sendiri. Ngapusi awake dhewe. Ya, ngapusi awake dhewe. Kemudian ayat 20 dikatakan, dia itu menjadikan Tuhan itu penipu. Wong Tuhan tuh tahu semua dosa kita kok kita bilang enggak berdosa. Jadi tidak ada yang tidak punya pasak. Tidak ada yang tidak punya sengkang. Semua kita tuh ada kelebihan, ada kekurangan. Masalahnya ketika Tuhan menyucikan kita,
Barang siapa bertelinga, hendaknya dia mendengarkan suaranya Roh Kudus dan bertobat. Ya. Kita baca ayat-ayat terakhir. Wahyu pasal 21. Ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Ya, jadi lalang itu ketika langit baru dan bumi baru dan ke dalamnya semua warga, keluarga maupun mempelai itu masuk ke sana, tetapi orang-orang ini dibakar dengan api. Nomor 1, penakut. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Itu tadi jemaat, ada jemaat itu yang selalu takut untuk bergumul, takut untuk berbuat, ya, takut untuk mengasihi Tuhan. Ya, jemaat Smyrna yang bertobat dari rasa takutnya, dia tentu akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi yang selalu takut karena takut kemudian tidak berbuat apa-apa, ya dia nanti akan berada di luar, bahkan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kita baca Wahyu 22 ayat 12 sampai 16. Ayat 16. 12 sampai 16. "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar." Tinggal di luar. Di luar dari langit baru dan bumi baru. Ayat 16. "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Ya, jadi sampai Wahyu pasal 22 ayat 16 Tuhan Yesus itu mengatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat." Jemaat-jemaat itu ya Efesus sampai Laodikia, bukan Philadelphia tok, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, memberikan pemahaman, ya,
supaya kita bisa melakukan ibadah ini dengan cara yang berkenan, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita akan pujikan, hanya debulah aku.